Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya, yuk. Bu. Iya. Ya. Mari kita mulai ya, karena sudah pukul 8.30 lebih. Nah, maka mari kita mulai saja. Walaupun belum semuanya masuk, tapi kita mulai saja tidak apa-apa. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun kita melalui Google Meet. Nah, harus kita syukuri. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar dibimbing oleh Bu Suci ya. Bu Suci, mana Bu Suci? Yes, Bu. Ya. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar dengan Bu Suci, jangan lupa ya anak-anak matikan dulu mikrofonnya. Nah, selama belajar mikrofonnya dimatikan, kecuali kalau nanti anak-anak ada sesi tanya jawab, ya nanti mikrofonnya diaktifkan lagi, gitu ya. Nah, yuk untuk selanjutnya dengan Bu Suci ya. Silakan Bu Suci. Baik Bu Ayu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu share materi dulu ya. Sudah terlihat belum ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Anak-anak yang hebat, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pasti anak-anak, benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Coba sekarang sebutkan benda-benda yang ada di rumah kalian. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Mbak Alika hadir tidak ya? Ya, Mbak Alika, coba disebutkan satu benda di rumah Mbak Alika. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Mas Arif hadir tidak ya? Mas Arif, coba diganti sama Mbak Berliana, hadir tidak ya? Mbak Berliana? Nggak ada? Coba Mas Bisma ada tidak ya? Mbak Berliana ada, Bu.
Oh ya, Mbak Berliana, coba disebutkan satu benda di rumah Mbak Berliana. Pohon, ya, benar sekali. Nah, anak-anak, benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada dua macam, anak-anak. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua, benda mati. Benda hidup itu contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Yang benda mati itu ada banyak sekali. Yang pertama ada batu, ada gelas, ada buku, ada televisi, ada smartphone atau HP, dan masih banyak lagi. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Tadi apa, anak-anak? Benda adalah apa? Coba Mbak Diva, ada tidak ya? Ada. Coba dibaca, benda adalah Manusia, hewan. ya, benar sekali. Selanjutnya, manusia, hewan, tumbuhan, buku, dan batu menempati ruang. Benda-benda itu dapat ditimbang. Bagaimana ya cara kita membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Dan bagaimana dengan panas? Jadi anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda. Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, anak-anak, tadi kita telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya, benda itu menempati ruang dan bisa ditimbang. Coba Ibu panggil ya. Mas Gabrilio. Hadir tidak ya? Atau Mas Imawan? Hadir tidak ya Mas Imawan? Mas Iqbal? Mas Iqbal hadir tidak ya? Atau Mbak Ivana? Hadir tidak Mbak Ivana? Mas Muhammad ada tidak ya? Mas Muhammad nggak ada. Mbak Nadia? Atau Mas? Oh, Mbak Nadia hadir. Coba Mbak Nadia, panas api unggun itu benda atau bukan benda? Bukan benda, Bu. Ya, benar sekali. Panas api unggun itu bukan benda ya, Nana. Selanjutnya, Mas Rashid, ada tidak ya? Ada, Bu. Ya, Mas Rashid, coba minyak goreng itu benda atau bukan? Benda. Ya, benar sekali, minyak goreng adalah benda karena dapat ditimbang dan menempati sebuah ruangan ya. Selanjutnya,
Mas Rio hadir tidak ya? Hadir. Ya Mas Rio, cahaya lampu termasuk benda atau bukan ya? Bukan. Ya, pintar sekali. Cahaya lampu bukan benda karena tidak dapat ditimbang dan tidak mempunyai massa. Selanjutnya Mbak Rizka Nabila hadir tidak ya? Mbak Rizka Nabila? Mbak Seli? Mbak Siva? Atau Mbak Sevia? Mbak Sevia hadir tidak ya? Hadir, Bu. Ya Mbak Sevia, ember termasuk benda atau bukan benda ya? Benda, Bu. Ya, benar sekali. Ember itu dapat ditimbang dan memiliki massa. Jadi, ember itu termasuk benda. Selanjutnya, Mas Yusuf hadir tidak ya? Mbak Yaskia? Mbak Yaskia hadir tidak ya? Terus, lalu siapa yang belum Ibu panggil ya tadi? Adakah yang belum Ibu panggil? Coba sekarang Mbak Alika. Mbak Alika, es batu itu benda atau bukan, nggih? Ya, benar sekali, es batu itu termasuk benda, tergolong dalam benda cair. Selanjutnya, balon. Balon itu termasuk benda ya anak-anak, karena menempati sebuah ruangan. Ruangannya yaitu balon. Selanjutnya, suara. Suara itu bukan benda ya anak-anak karena tidak dapat diukur dan tidak dapat ditimbang. Selanjutnya, radio. Radio itu merupakan benda karena dapat ditimbang dan memiliki massa. Hewan. Hewan itu juga benda, termasuk benda hidup. Selanjutnya, anak-anak, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya, yang pertama itu warna. Yang kedua adalah bentuk. Yang ketiga adalah kekuatan. Yang keempat adalah wujud. Yang kelima adalah ukuran. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran ya anak-anak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Di sini ada lemari. Lemari itu ukurannya sangat besar. Ada juga roda mobil. Ada kursi dan ada buku. Selanjutnya, bentuk. Bentuk benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Coba anak-anak, kalau bola itu bentuknya apa ya? Ada yang tahu? Bulat. Ya, benar. Benar sekali. Bola itu bentuknya bulat atau bundar. Selanjutnya ini, papan peringatan bentuknya apa ya anak-anak? Tiga. Ya, benar, segitiga. Ya, benar sekali, segitiga. Selanjutnya ini ada album foto. Bentuknya apa ya? Ya, ada kotak, ada persegi panjang, ada persegi.
Nah, jadi benda-benda itu memiliki bentuk yang beragam ya anak-anak. Selanjutnya ada warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna ya anak-anak. Mulai dari ada yang berwarna merah, biru, kuning, hijau. Nah, anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengkelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Ini Ibu ada yang kelompok pertama itu yaitu benda berukuran besar. Coba sebutkan benda yang berukuran besar. Coba angkat tangannya siapa yang mau menjawab. Atau Bisma, yuk Mas Bisma, benda apa yang ukurannya besar? Mari. Ya, benar sekali, lemari. Selanjutnya siapa lagi? Ya, ya, boleh. Siapa dulu ini? Sebutkan benda yang berukuran besar apa, yo? Bella. Jendela, ya, benar sekali. Lagi siapa yang ingin menjawab? Apa, Mbak? Alika? Roda mobil. Benar sekali. Sekarang yang kelompok nomor 2, benda berwarna putih. Coba sebutkan benda berwarna putih. Siapa yang bisa angkat tangannya? Bendera. Bendera yang bawah ya Mas, yang bawah berwarna putih. Apalagi? Papan tulis. Ya benar sekali, papan tulis itu berwarna putih. Siapa yang tahu lagi? Ayo, benda yang berwarna putih apa? Ayo. Apa Mbak? Apa? Kapur, ya benar. Apalagi? Mukena Bu Guru. Ya benar, mukena. Terus lantai sekolahan di kelas itu warnanya apa? Keramik. Ya keramik, benar sekali. Terus itu lampu itu juga berwarna putih. Buku tulis juga berwarna putih. Selanjutnya yang kelompok nomor 3, benda berbentuk lingkaran. Coba apa benda yang berbentuk lingkaran? Ya bola, apalagi? Roda. Roda, apalagi? Kelapa. Kelapa, iya, apalagi? Jambu. Jam, benar. Lagi apa? Koin. Koin, benar sekali, hebat, semuanya tahu. Selanjutnya, anak-anak, kita telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut ini. Ayo anak-anak, kita bersama melengkapi tabel berikut ini. Masih ingat tidak tadi, benda itu ada 2 jenis. Satu benda hidup, satu lagi benda apa? Coba. Ya benar Mas Rasid, benda mati. Lalu benda itu memiliki 3 sifat fisik. Yang pertama ukuran, yang kedua apa? Bentuk. Ya bentuk, benar Mas Rasid. Yang ketiga apa? Ayo ada yang tahu? Benda, ayo sifat fisik benda tadi apa saja? Ada ukuran, ada bentuk, ada apa lagi? Kurang satu. Menempati ruangan. Nah, itu kan ciri-ciri benda. Ini sifat fisik. Berarti apa, ayo? Ya, sifat fisik benda yang ketiga itu adalah warna. Selanjutnya, ciri benda. Yang pertama itu mempunyai massa. Yang kedua apa? Ayo.
Yang kedua itu ciri benda yaitu menempati ruang. Nah, anak-anak, apakah pernah melihat benda-benda di sini, di gambar ini? Pernah. Pernah. Yang pertama itu apa? Coba kalau tahu. Penggaris. Ya, benar sekali. Yang pertama itu adalah penggaris. Yang kedua ada yang tahu tidak? Kalau kita mau menjahit pakaian, pasti mengukur menggunakan penggaris itu namanya apa? Namanya yaitu meteran pita, biasa digunakan oleh penjahit. Yang ketiga itu adalah meteran roll. Yang keempat adalah meteran saku. Meteran roll dan meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Nah, anak-anak, benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Penggaris termasuk salah satu alat ukur panjang. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, anak-anak, di sini ada satuan panjang. Satuan panjang itu terdiri dari ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilometer dapat disingkat km. Hektometer dapat disingkat hm. Dekameter dapat disingkat dam. Meter dapat disingkat m. Desimeter dm. Sentimeter cm. Dan milimeter mm. Nah, anak-anak, ibu mempunyai sebuah lagu untuk menghafal satuan panjang. Ibu beri contoh ya cara menyanyikannya. Jadi gini, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Ayo anak-anak, dibuka mikrofonnya, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, dibuka yuk mikrofonnya. Ini ya, lagunya di bawah ini ya. Ini lagunya. Kita mulai ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, deka, dan meter, senti, dan milimeter. Ya, pintar sekali. Ini adalah singkatan untuk menghafal satuan panjang. Ini yang warna merah. Kilo itu untuk kilometer. Hekto untuk hektometer. Dek itu buat dekameter. Meter untuk meter. Desi untuk desimeter. Senti untuk sentimeter. Milimeter untuk milimeter.
Nanti dihafal ya anak-anak, biar hafal satuan panjang. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita mengukur penggaris? Untuk mengukur penggaris, tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Ibu akan memberikan contoh pada gambar yang pertama. Itu ibu mempunyai sebuah penghapus. Nah, cara mengukur menggunakan penggaris yang pertama adalah letakkan ujung penggaris pada angka 0. Selanjutnya, kita lihat ujung penggaris lainnya itu ada di mana? Ya, ada di 3. Berarti panjang penghapus itu adalah 3 cm. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab berapa panjang krayon hijau? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mas Rasid, berapa panjang krayon hijau? 7 cm. Ya, benar sekali Mas Rasid, 7 cm. Harus diletakkan di 0 ya anak-anak kalau mengukur menggunakan penggaris. Selanjutnya, krayon berwarna biru. Siapa yang ingin menjawab? Saya Ya, Mas Bisma, coba berapa panjangnya? 10 cm. Ya, pintar sekali, benar 10 cm. Selanjutnya, ini ibu mempunyai pensil berwarna merah. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mbak Alika ya. Ya, coba Mbak Alika berapa panjangnya? 6 cm. Ya, pintar sekali, benar 6 cm. Selanjutnya ada spidol. Berapa sentimeter ya? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mbak Dinda. Berapa Mbak Dinda? 12 cm. Ya, pintar sekali Mbak Dinda, 12 cm. Lalu yang terakhir ada pena. Siapa yang ingin menjawab? Saya Mbak, yo Mbak, berapa Mbak? 11. Ya, pintar sekali, 11 cm. Jadi anak-anak, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu. Contohnya seperti patung. Ada yang buat dari kayu seperti meja. Besi, pagar besi. Plastik itu botol plastik dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda anak-anak. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Anak-anak, apakah ada yang tahu alat musik ritmis itu? Ada yang tahu tidak? Nah, anak-anak, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini ibu berikan contoh alat musik ritmis. Nah, anak-anak, yang pertama ini namanya triangle. Yang kedua adalah tamborin. Yang ketiga ini adalah marakas. Yang keempat itu adalah kastanyet. Dan yang terakhir itu ada gendang.
Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Tepukan tangan itu juga termasuk ritmis karena tidak bernada. Tidak bernada berarti tidak mengandung nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Alat musik seperti pianika, keyboard, piano termasuk alat musik melodis karena ada nadanya anak-anak. Sedangkan alat musik yang ibu contohkan tadi seperti triangle, tamborin, maracas, gendang itu termasuk alat musik ritmis karena tidak bernada. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau dengan tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jadi anak-anak jika tangannya membuka 5 huruf, 5 jari, itu tandanya ketukan kuat. Kalau 2 jari itu ketukan sedang. Jika 1 jari itu ketukan lemah. Ibu akan memberikan contoh menggunakan pola ini. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Selanjutnya, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Coba anak-anak kita tirukan pola yang ketiga. Mana tangannya? Coba diangkat. Tangannya? Tangannya? Yuk kita coba pola yang kelima. 1, 2, 3. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Selanjutnya ibu mempunyai lagu kasih ibu. Anak-anak tahu tidak lagu kasih ibu? Tahu tidak? Tahu kan? Ya, ayo kita nyanyikan bersama lagu kasih ibu dengan tepukan tangan ya. Coba angkat tangannya dulu. Ayo dia siapkan dulu tangannya untuk tepukan. Ibu mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Wah, hebat-hebat ya anak-anak kelas 3B ini. Tepuk tangan buat kita semua. Nah anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bersama-sama ya. Jadi anak-anak tadi kita belajar apa saja coba? Ya benar, benda mati, benda hidup. Apalagi? Ciri benda mati. Lalu sifat benda. Apalagi anak-anak? Musik ritmis. Musik ritmis itu musik yang tidak memiliki nada. Lalu alat-alat musik ritmis seperti triangle, tamborin, maracas,
gendang? Gitar. Gitar bukan termasuk ya Mas. Gitar kan ada nadanya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu benda di sekitar kita ada dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda memiliki sifat fisik, yaitu ukuran, bentuk, warna yang beragam. Ciri benda adalah mempunyai massa dan dapat ditimbang. Benda menurut fungsinya, salah satunya adalah untuk mengukur. Satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, desimeter, meter, sentimeter, milimeter. Dan salah satunya alat ukur dan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada. Contohnya seperti triangle, tamborin, maracas tadi anak-anak. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bu Suci, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan nanti jangan lupa sarapan. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Alhamdulillah sudah, pintar sekali. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Ya, Ya, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat ya anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak. Ya, Ya, terima kasih kembali Ibu Suci atas Ya, Bu pemberian Ayu. hari ini. Ya, nah, dan cukup sampai di sini saja ya dengan Bu Ayu, dengan Bu Suci. Kita lanjut di lain waktu. Ya, Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Lewat ini coba. Keluar, yang sudah mau keluar boleh keluar dari ruang meet. Terima kasih ya Bu Ayu.